Ka'bah itu hatinya orang beriman. Ya, kamu berangkat ke sana nengok langsung dengan mata fisik Ka'bah. Allahumma zid hadzal Ka'bati tasyrifan wa ta'ziman. Ya Allah, muliakanlah Ka'bah ini. Atau dalam bahasa kita, ya Allah, 5 kali dalam semalam aku menyembahmu, berkiblat ke Ka'bahmu ini. Sekarang Ka'bahmu ada di hadapanmu mata. Itu haji fisik, haji syariat. Nah, kalau yang haji tarekat, Ka'bah itu hadir dalam jiwa. Nah, ya, itulah orang yang melaksanakan haji tarekat. Hadir bukan hanya Allah saja, seolah-olah kita nampak antaqullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahkan seolah-olah Ka'bah sebagai simbolnya pun hadir secara sirri. Biasa. Ingat waktu kita yang mempelajari tentang hati syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tidak akan jauh dari situ. Hiruk pikuknya bagaimana sholat di hadapan Ka'bah, walaupun kita belum ke sana, hadir dalam jiwa. Nah, itu namanya haji tarekat. Kemudian berihram dengan rukun. Nanti sudah datang. Jadi artinya tadi di awal ihramnya pakaiannya berzikir awal, sekarang ihramnya dengan ruh kursi. Ruh kursi bapak-bapak adalah inti hati. Ya, bukan inti hati, maaf. Hati itu, ini badan kita nih, ini badan kita ya. Ada kepala, telinga, mata, tangan, badan, kaki. Inti dari badan kita adalah hati yang berbentuk begini. Gitu ya. Cinta, love, itulah hati yang digambarkan. Itulah intinya jasad manusia. Ruh pun begitu. Ruh itu punya hati sekali. Itulah yang disebut qalbu. Ya sekalian, dia masuk ke hati. Jadi dia sudah mulai ihram dengan ruh, hati ruh. Ya. Kemudian memasuki Ka'bah hati. Di dalam hati ruh itu ada inti daripada ruh. Namanya fu'ad. Namanya fu'ad. Fu'ad itu inti dari hati ruh. Paham ya sekalian? Fu'ad adalah inti dari hati ruh. Ya. Bapak begini, untuk lebih memudahkan, kalau bapak-bapak melihat manusia gerobak, ya, orang-orang yang membawa karung di pinggir jalan, saya sering menyaksikan kalau sedang hujan, ya, kalau sedang hujan kayak ini, pas gerimis, pulang pengajian malam, itu di bawah MRT banyak sekali yang berlindung dari hujan tersebut. Ya, kalau pengajian pulang dari jam 12 ya, dari masuk ke bebek, gerimis, di bawah MRT itu banyak sekali yang berlindung. Ya, orang-orang yang membawa karung, yang manusia gerobak, ya, sekalian. Di saat kita melihat seperti itu, hati bilang, bukan hati yang berbentuk tadi, kasihan. Atau gerimis kemarin sore, saya berangkat ke pengajian juga sedang gerimis. Kok ada anak yang dicek dengan silver seluruh tubuhnya, ya kecuali celana kolor dia. Kemudian kita berbisik, ya kalau hati di sini, kenapa sih menyiksa diri kan begitu ya? Kalau mata ini kan begitu, kok menyiksa diri untuk mencari minta-minta harus dicek segala macam, kan gitu ya? Itu mata kita yang buat, tapi mata dalam berbicara. Kalau dia orang mampu, tak mungkin berbuat seperti itu. Kasihan ya. Hujan-hujan mereka berlindung di bawah hati. Itu bapak-bapak, perasaan itu hati. Ya, perasaan itu hati. Itulah qalbu tadi. Hanya punya rasa iba, kasihan,
qalbu. Tetapi tatkala perasaan hati itu seperti itu bergerak selanjutnya, mengeluarkan uang, ngasih misalnya. Maaf ya, walaupun dalam baca undang-undang kita kan tidak boleh, tidak mendidik namanya. Tapi kita berbicara tentang hati, ya kita berbicara tentang hati. Ya, kalau berbicara tentang fisik, undang-undang itu tidak mendidik, maka jangan dikasih. Bahkan dia termasuk bersalah kalau memberi orang begitu. Tetapi hati, tatkala kita merasa kasihan kepada orang yang seperti itu, sedang hujan gerimis gerimis di bawah LRT, sambil dengan gerobaknya atau nyender di karungnya, atau orang yang dicat tubuhnya, itu perasaan ibadah. Itulah qalbu. Kemudian diikuti dengan memberikan sesuatu. Saya lihat sering ya, ada orang mengeluarkan nasi kotak, dia mungkin sengaja dia bawa atau pas bawa dari acara dikasihkan baik, itu kasihan. Nah, gerakan memberikan itulah namanya umat. Gitu ya? Oke ya. Sekali lagi, punya perasaan kepada orang yang seperti itu, itulah qalbu. Inti ruh, hatinya ruh. Nah, kemudian tergerak memberikan pula, itu namanya umat. Perasaan ingin memberi itu kuat. Jadi lebih inti lagi. Inti dari hati adalah inti dari hati ruh, namanya umat. Coba sekali masuk di Ka'bah hati, masuk ke dalam perasaan. Ya sekalian, kalau secara fisik bapak-bapak untuk apa? Hanya bangunan 4 persegi. Kalau dulu 4 persegi panjang, dipotong jadi 4 persegi. Yang sisanya dibuat Hijri Ismail. Bangunan yang tak berbentuk, maksudnya tak indah. Ya, hanya kubus, tetapi dia sudah hadir dalam jiwa manusia yang beriman, hadir seperti itu. Ya sekalian, bukan hanya cinta saja, ikut dengan gerakan. Itu yang syariat. Kalau hanya tarikat, maka dia berzikir. Nah, dia itulah yang namanya haji tarikat dengan cara berzikir. Kita lanjutkan dulu. Kemudian tawaf dengan melanggengkan asma dan Allah. Nah, jadi haji tarikat itu tawafnya sama dengan yang tadi. Zikir asma dan sifat, kemudian waktu tawaf pun dilakukan zikir. Jadi zikir asma dan sifat itu bayangan kita sedang melakukan tawaf. Tidak. Lanjut. Kemudian menuju arah hati sebagai tempat munajat. Bapak-bapak, hati lagi kembali ke hati. Ya, tadi sudah sebutkan dengan qalbun, kemudian Quran, kemudian kita bermunajat. Setelah berzikir, kemudian kita bermunajat. Di saat kita bermunajat, nah itulah kita sedang melakukan ritual haji tarikat. Ya sekalian, termasuk sholawat bagian zikir. Bapak-bapak, kalau Jumatan ya, Jumatan. Secara umum Jumat itu haji bagi orang yang tidak berangkat ke Mekah, tapi hajinya haji tarikat. Khatib kalau dia sedang khutbah, selesai khutbah pertama duduk, ya duduk. Waktu duduk itu khatib biasanya membaca Rabbi al-Khidri mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu biasanya. Kalau jamaahnya bapak-bapak itu dianjurkan berzikir. Ya, bahkan ada satu masjid di Kaji, ya bapak-bapak sekalian, ada satu masjid zikirnya jamaah Jumat di saat khatib sedang duduk antara pertama kedua, ada satu masjid yang dipimpin zikirnya, tapi intinya sholawat atau zikir atau munajat di saat antara khutbah pertama dan kedua itu semakom dengan haji. Bapak-bapak sekalian, inilah yang dinamakan ya wukuf. Dia sedang intinya di sini. Jadi
inti haji itu daripada Arafah itu haji fisik, itu haji syariat. Kalau haji tarikat di saat khutbah sedang berlangsung, khatib dulu sebentar, ya setidak-tidaknya baca doa tadi, biasanya gitu. Ya, entah mungkin ada khatib yang lain, mungkin ada baca doa lain, tapi biasanya gitu. Dia akan membaca Rabbi anzilni munzala sidqin wa zidni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jamaah yang mendengarkan tadi di sela-sela khatib, di antara khatib pertama keduanya, maka dia membaca zikir, dia bermunajat. Itulah intinya haji. Ya, jadi jangan disia-siakan. Kalau khatib sedang duduk itu untuk berdoa atau bersolawat, bermunajat, itulah intinya haji tarikat. Kalau haji syariat intinya di padang Arafah, haji tarikat intinya sedang wukuf di saat khatib sedang istirahat. Tuh sekalian. Dengan cara apa? Sama kan, melanggengkan, menzikirkan asma dan sifat. 3 ya. Yang pertama ihram tarikat itu membaca zikir asma dan sifat. Yang kedua tatkala tawaf, ya. Kemudian yang ketiga di saat wukuf, dan wukufnya haji tarikat di saat hari Jumat, Jumatan, membaca sholawat, zikir di saat khatib sedang istirahat. Kalau khatib sedang berkhutbah tidak ada zikir, justru mendengarkan. Kalau bisa jangan baca teks khutbah. Kalau seandainya teks khutbahnya sedang dibagikan, jangan dibaca. Maka sering ada kalau khatib itu menyebarkan teks khutbah paling atas, jangan dibaca kalau khatib sedang berkhutbah. Kan tidak boleh. Pokoknya konsentrasi mendengarkan, dan itu adalah ibadah. Itu sedang wukuf namanya. Ya, sedang wukuf di Arafah Jumat, Arafah salat. Ya. Kenapa? Karena haji khutbah itu semakna dengan sholat. Ya, tengah-tengah. Kemudian menuju Muzdalifah Quran itu sama seperti tadi, sudah hati qalbun masuk ke inti lagi. Ya, itulah Muzdalifah Quran, inti hati yang paling dalam. Ya, di sini Bapak sekalian juga menuju Minasiri yang terletak antara hati dan Quran. Jadi tadi sudah saya contohkan qalbun dan Quran. Kalau qalbun itu perasaan iba, ya, kepada orang yang bernasib seperti itu, ya, bahwa anak pula, gerimis pula, kan gitu ya. Lantas kita berpikir, kalau dia, ya ini terlepas dari modus tidak, sebab ada juga modus kan, ya, orang yang manusia global tapi di bawah hukuman itu sampai 20 juta, gitu ya. Ya terlepas dari itu, ya kita iba. Kemudian ada lagi Quran, perasaan ingin memberi. Antara qalbun dan Quran itulah, ya, antara menuju sirina. Jadi minna itu dianggap, ya, pelantara antara sesuatu, antara qalbun dan Quran. Ya, itu hadir semua. Maka kita sering bilang, kok ibadahnya orang sufi gusu-gusu. Ya, mereka begitu ya, menghayati apa yang dizikirkan dan merasa benar-benar hadir tatkala Allah disebutkan namanya. Ya, Ka'bah hadir dalam Ka'bah, hadir dalam hati. Muzdalifah antara qalbun dan Quran, ya, hadir. Itulah yang namanya haji tarikat. Kalau sudah begitu Bapak-bapak, maka Rasulullah SAW menegaskan, ya, al-kufru wal iman maqaman, kekafiran dan keimanan itu 2 tempat, min wara'il arsy, di belakang aras. Jadi 2 tempat di belakang aras. Wa huma hijabani, di antara keduanya ada hijab pembeda, ya, bainal abdi wal haq, antara hamba dan Tuhan. Hak itu artinya benar Tuhan. Dia ada hijab antara hamba Allah dan
Ihdahuma, ya salah satu di antara keduanya adalah aswadun, warnanya hitam, wasania, dan yang keduanya abyadun, warna putih. Ini diumpamakan bapak-bapak antara kekafiran dan keimanan. Kenapa mengumpamakan antara hati yang sudah dicelup dengan haji, dia akan menjadi bersih. Haji fisik, haji syariat yang berangkat ke sana, iya, maka balasannya pun seperti surga. Begitu juga dengan haji tarikat yang diisi dengan zikir-zikir, maka sama seperti yang tercerupnya dengan keimanan. Jadi beda, ya, dia menjadi hamba Allah yang bersih, ya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya dengan zikir-zikir haji. Bapak-bapak, kesimpulannya ini, ya, dari semua ini, ya, tahalulnya atau tahalul kesempurnaan, ini sudah tahalulnya, ya, tahalul haji tarikat adalah, ya, dari semua sifat manusiawi dengan sifat Allah yang berbeda. Jadi tahalulnya haji tarikat itu dengan sifat manusia itu disembelih dan dibersihkan dengan sifat Allah yang kedelapan. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-malik al-qudus salam al-mu'minul muhaimin. Jadi menzikirkan, mendawakan al-muhaimin itu tahalulnya haji tarikat. Ketemu sekarang kuncinya. Inilah rupanya orang-orang sufi yang ada kitab kecil, tipis, ya, judulnya saya tuh ada yang minjemnya tidak balik ke hilang. Nama kitabnya, nama bukunya sudah terjemahkan, Amaliyah Besar, Amaliyah yang dibacakan oleh ulama-ulama besar. Judulnya Amaliyah yang dibacakan oleh ulama-ulama besar. Termasuk kenapa yang Muhaimin baca selama berzikir itu sekian ratus kali misalnya kan, itu ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Ada yang tahu kan, ya Muhaimin, ya salimna wal muslimin, ya seperti itu. Ya, tapi intinya ya Muhaimin, ya Muhaimin itu sama dengan menyembelih nafsu rumah. Ya, kalau haji syariat menyembelih hewan kurban, ya, karena kaitannya dengan haji tamattu, maka namanya bukan kurban, menyembelih dah. Yang menyembelih seekor kambing namanya dah. Sudah menyembelih dah, kurban boleh, gitu ya. Yang disembelihnya adalah hewan ternak. Gitu ya. Nah, kalau menyembelih hewan manusiawi, ya, mengunduli kepala dengan semua sifat manusiawi, satu dengan zikir yang berulang. Memasuki tanah suci sirri dengan asma yang ke-9, ya Muhaimin, saya lupa, itu dulu ya. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-malikul qudus salam mu'minul muhaiminul aziz, ya aziz, ya aziz, ya aziz, ya aziz. Zikir yang ke-9, memasuki tanah suci sirri asmaul husna. Ya aziz, ya aziz, ya aziz, ya aziz, ya bebas sekalian. Kemudian ada lagi ini, beriktikaf. Jadi kalau kita iktikaf, kemudian ke Masjidil Haram, pergi ke sana secara fisik, kita bisa melakukan hajinya dari tarikat dengan beriktikaf, berdekatan dengan keakraban dengan Allah, bersifat Allah yang ke-10. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Semuanya ini dalam rangka menghilangkan, mengungguli tahalul, ya, tahalulnya haji tarikat dengan membaca sifat Allah yang ke-10. Biar masih dulu ya, nanti saya ragu-ragu. Allah itu bapak-bapak Asmaul Husna juga, tapi Ismul Azam. Ismul Azam itu induknya Asmaul Husna, ya, Ismul Azam. Jadi jangan dihitung tuh. Wallahu la ilaha illa huwa ar-rahman. Ar-rahman itu ya,
disembah dan seterusnya. Ya, jadi sombong itu pakaian Tuhan. Jadi kalau ada manusia sombong pakai pakaian Tuhan, maka sembelih itu sifat itu. Kalau kita punya sifat sombong itu sembelih, artinya digunduli, digunting itu sifat itu. Ya, dengan kehalus yang sesungguhnya. Ya, jadi ke-8, ke-9, ke-10 itu namanya memotong rambut tahallul. Ya, kalau tarikat, kalau syariat, kalau tarikat ke-8, ke-9, ke-10. Akhirnya melihat keindahan Allah. Itu ending sekalian. Itulah yang namanya haji tarikat. Dilakukan di masjid, di rumah, zikir-zikir itu selesai sekalian. Inilah pembahasan tentang haji tarikat. Ya, endingnya akan menjadi hakikat. Dan ini pula kalau bapak-bapak tidak berangkat ke sana tetap berhaji. Ya, seperti contoh juga banyak ya. Di antaranya bukan sol sepatu, nabung, ya, sudah banyak berangkat ya haji. Dalam perjalanannya sebuah desa, itu desa itu kelihatannya miskin, tapi ada yang lebih miskin lagi. Ya, saking miskinnya, ya miskin pokoknya tak sebutkan kata-kata lagi, saking miskinnya. Maka si ongkos haji tadi diberikan kepada keluarga itu. Diberikan, tidak jadi dia berangkat haji. Ya, dia berpikir dia akan masih kagak kuat untuk mencari lagi karunia Allah. Ini sementara ini perlu ditolong. Ya, kurang tukang sol sepatu tadi. Ternyata seorang waliullah, ya, Khadimul Haramain, sampai mendapatkan ilham bahwa ada salah satu jamaah haji yang kabur, namanya si Anu. Dicari, ditanya, diwawancara kalau bahasa sekarang. Bapak termasuk salah satu yang makbul haji. Haji aku makbul? Iya. Menurut waliullah bernama masa? Iya. Saya tidak jadi berangkat haji. Saya mau berangkat haji tapi tidak jadi di perjalanan saya juga. Nah itu namanya haji tarikat. Ya. Dia bukan hanya hibah melihat orang yang miskin, tetapi bergerak pula memberikan. Itu namanya qalbun dan yang tadi saya contohkan. Jadi qalbun dan Tuhannya bersatu, maka dia telah mencapai puncak kesempurnaan haji. Walaupun servis tidak jadi berangkatnya. Nanti saya ingin mengingatkan kembali ya, menegaskan. Kalau sudah mencapai ke situ, jangan menghilangkan haji syariah yang seperti banyak sekali. Ya, tidak usah kamu berangkat ke sana menghadap apa? Menghadap Kudus. Kalau aku sudah haji tarikat, kalau aku sudah haji hakikat, itu namanya menistakan ibadah. Contohnya dengan kejadian sekarang. Untuk apa berangkat haji? 27 tahun masa tahun Makassar 40 tahun, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 30 tahun masa tunggu mahal tuh, udah tak pernah berangkat ke. Jangan begitu, ya, tetap syariat haji itu tetap ada, jangan menistakan dan meniadakan, menafikan atau menafikan, ya, jangan menafikan, jangan menafikan, tetap syariat haji ada, itu sebagai gerbangnya. Haji tarikat, ya, tetap ada. Ya, kalau ada rezekinya daftar, mengenai tahun berapa berangkat terserah Allah. Keburu meninggal, ya mudah-mudahan jadi investasi bagi anak kita. Ya, ternyata sudah daftar, kita ada rezeki juga. Berangkat umroh sebelum haji, pas. Ya, itulah namanya haji tarikat. Ya, belum berangkat, tetapi kita sudah haji tarikat. Insya Allah kalau haji syariat, haji tarikat dilaksanakan, maka haji hakikat haji akan diraih. Nah, gitu ya. Itu kesimpulannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la